Shalom, selamat pagi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dalam program Sapaan Kasih dari GKPB Jemaat Kristus Kasih. Hari ini kita akan mendengarkan dua berita sukacita, namun sebelumnya kita akan membawa ke dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan yang boleh kami jalani. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah boleh menyertai kami dalam istirahat kami dan membangunkan kami pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami di pagi hari ini, Engkau menyertai kami dalam kami mendengarkan berita sukacita yang berasal daripadamu. Biarlah ya Bapa, Engkau memberikan kami hikmat untuk kami dapat mengerti, memahami dan melakukan firman-Mu dalam aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini di hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2025 ada dua ayat yang kita baca di pagi hari ini. Yang pertama diambil dari Daniel 9 ayat 9 yang demikian bunyinya. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan pengampunan walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Selanjutnya di Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dari dua ayat yang kita baca bersama, kami memberi judul kasih yang tidak pernah menolak. Sidang jemaat sekalian, bayangkan kita pernah melakukan kesalahan besar kepada seseorang, mungkin mengkhianati kepercayaannya, menyakitinya, atau mengecewakan dengan begitu dalam. Ketika kita mencoba minta maaf, apakah orang tersebut bisa langsung memaafkan kita? Belum tentu orang itu menerima kembali kita. Mungkin mereka akan marah, menjaga jarak, atau bahkan memutuskan hubungan sama sekali. Itulah reaksi manusia yang terbatas karena hati manusia mudah terluka. Namun berbeda dengan Tuhan. Meskipun kita telah berulang kali gagal berbuat dosa dan memberontak terhadap Tuhan, Ia tetap membuka tangannya untuk mengampuni. Dalam Daniel 9 ayat 9, kita melihat Daniel datang dengan hati yang hancur kepada Tuhan. Ia tidak mencari pembenaran diri, tetapi mengakui dosa bangsanya. Israel telah memberontak melawan perintah Tuhan dan hidup dalam ketidaktaatan. Namun di tengah pengakuan itu, Daniel menegaskan bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kesayangan dan pengampunan. Dalam Efesus 1 ayat 7, kasih itu dinyatakan secara nyata dan sempurna melalui Yesus Kristus. Melalui darahnya kita menerima penebusan dan pengampunan dosa. Inilah puncak kasih Allah. Ia tidak hanya berkata aku mengampuni, tetapi ia mengorbankan dirinya supaya kita benar-benar dimerdekakan dari dosa. Hari ini mungkin ada di antara kita yang menyimpan beban berat dalam hati kita atau masih mengingat masa lalu, kesalahan, kegagalan, dosa yang pernah dilakukan dan merasa bersalah. Ada luka batin, ada penyesalan yang mendalam, dan mungkin ada suara kecil di dalam hati kita yang berkata, Tuhan tidak mungkin menerima aku lagi. Mungkin kita pernah jatuh dalam dosa yang sama berulang kali, pernah menyakiti hati orang lain, atau merasa telah mengecewakan Tuhan. Akibatnya kita mulai menjauh dari Tuhan. Bukan karena Tuhan yang menjauh, tetapi karena kita merasa tidak layak untuk datang kepadanya. Kita merasa doa kita tidak akan didengar. Ibadah kita tidak berarti dan hidup kita terlalu kotor untuk disucikan kembali.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kenyataan yang sering banyak orang percaya rasakan. Rasa bersalah bisa menjadi dinding pemisah antara kita dengan Tuhan. Bukan karena Tuhan menolak, tetapi karena kita sendiri menutup hati kita. Namun, kabar baiknya adalah Tuhan tidak pernah berubah. Kasih dan pengampunannya tidak tergantung kepada seberapa baik kita, tetapi pada sifatnya yang penuh kasih, sabar dan setia. Dia tidak menunggu kita untuk menjadi sempurna baru mengampuni, justru Dia ingin kita datang kepadanya dengan apa adanya dan hati yang hancur dan rindu untuk dipulihkan. Lalu sikap apa yang harus kita ambil dari jawaban atas kasih Tuhan? Yang pertama, berhenti lari dari Tuhan dan datang kepadanya dengan hati yang jujur. Ketika kita merasa bersalah, sering kali reaksi kita adalah lari, menghindar dari doa, ibadah dan persekutuan. Padahal justru itulah yang akan menguatkan kita. Yang kedua, percaya bahwa darah Kristus cukup untuk mengampuni. Banyak orang yang merasa belum pantas menerima pengampunan. Padahal Yesus telah menebus kita di kayu salib. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Percayalah, ketika kita mengakui dosa, Ia setia dan adil untuk mengampuni dan menyucikan kita. Yang ketiga, terima kasih karunia-Nya dan izinkan diri untuk dipulihkan. Seringkali kita sudah diampuni tetapi masih mengikat diri dengan rasa bersalah. Akibatnya kita sulit melangkah maju. Pengampunan bukan hanya tentang dihapusnya dosa, tetapi tentang pemulihan hati. Yang keempat, hidup dalam ketaatan sebagai wujud syukur. Setelah menerima pengampunan, kita diajak untuk tidak kembali ke dalam kesalahan yang sama. Pengampunan Tuhan bukanlah izin untuk kita berbuat dosa, melainkan anugerah yang memerdekakan kita dari dosa agar kita dapat hidup dalam kebenarannya. Mulailah dengan langkah kecil, membangun waktu pribadi untuk Tuhan, melibatkan diri dalam persekutuan, dan hidup dalam pertobatan setiap harinya. Kiranya kasih dan pengampunan Tuhan menuntun langkah kita setiap hari. Amin. Kita akan mengamini firman Tuhan di hari ini dengan menyanyikan PKJ 37, Bila Ku Renungkan Dosaku. Ku
Sidang jemaat sekalian, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa untuk pagi hari ini di mana kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu yang mengingatkan kami, yang menguatkan kami ya Bapa, bahwa pengorbanan-Mu di kayu salib sangat cukup untuk mengampuni kami, sangat cukup untuk memulihkan kami. Terima kasih atas firman-Mu itu ya Bapa yang menguatkan kami di pagi hari ini. Ya Bapa, saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini dalam setiap pergumulannya, dalam setiap sakit penyakit yang dihadapinya. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan untuk jemaat kami di tempat ini menghadapi setiap pergumulan dalam hari-harinya. Kami juga berdoa ya Bapa untuk aktivitas yang akan kami jalani. Biarlah ya Bapa Engkau menyertai kami sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami seturut dengan kehendak-Mu. Jauhi kami dari hal-hal yang dapat menyakiti hati sesama kami, terkhusus menyakiti hati-Mu ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.